Berapa menit ya? Mm-mm. Kayak sini aja tuh. Boleh. Cek. Buat itu materinya. Antum buka dulu. Nanti buka. Oke. Tinggal share screen. Antum ini film ini. Oke. Share. Buka langsung nih. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali untuk murajaah, mudzakarah, mudarasah di pelajaran tajwid ini. Insyaallah langsung kita mulai ya. Di kemarin kita sampai di Al-Muhadharatur Rabi'ah. Al-Muhadharatur Rabi'ah. Baru mau masuk Al-Muhadharatur Rabi'ah. Nah, baik. Sekarang kita mulai fawaid wa talkhisul muhadharatir rabi'ah awit tajwid. Suaranya jelas atau tidak? Jelas, Ustaz. Baik. Al-babus tsalits. Bab yang ketiga, an-nunus sakinah wat tanwin. Di sini ada bab ketiga, berarti sebelumnya ada bab kedua. Bab keduanya itu tentang apa kemarin ya? Tentang basmalah. Ah, iya tentang basmalah. Sebelumnya tentang ta'awud, ta'awud atau al-isti'adzah. Nah, nun sakinah wa tanwin. Nun, sukun, dan semua huruf yang nanti akan ditanwin. Wa fihi tis'atu dawabit, dan di sini ada 9 poin sesuai dengan talkhis. Ad-dhabitul awal, poin pertama adalah an-nunus sakinah yal khaliyah minal harakatih thalath. Jadi pengertian dari nun sakinah itu adalah nun yang dimana dia tidak terdapat harokah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah fathah, kasroh, sama dhammah. Nah, as-sukunu fi rasmil Qur'ani. Sekarang eh, di talkhis ini akan dijelaskan sukun di dalam penulisan Al-Quran. Yakunu syakluhu syakla ra'sil ha'i. Jadi mudahnya kalau kita temui di dalam Al-Quran itu sukun itu bentuknya ya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Roksul hak. Jadi kepalanya hak nih, kepalanya hak ya. Nah, itu maksud dari as-sukunu fi rasmil Quran itu yaitu penjelasannya. Modelnya itu seperti itu gitu. Jadi kepalanya hak. Singkatnya seperti itu ya. Au yakunu khalian minat tashkil. Jadi sukun itu tidak terdapat di dalamnya tashkil. Ahkamun nunis sakinah ta'rifuha. Nah, kalau tadi pengertian tentang nun as-sakinah, sekarang pengertian tentang ahkamun nunis sakinah ta'rifuha. Hiya nunul khaliyah minal harakati thalath awil khaliyah minal kasrati awil fathati awil dhammati. Jadi pengertiannya sama aja ya. Ta'rif ta'rifu an-nunus sakinah. Di sini balik kepada an-nunus sakinah yaitu nun yang dimana dia tidak terdapat di dalamnya harokat yang tiga, yaitu kasroh, fathah, atau dhammah. Hadhihi nun al-khaliyatu min al-harakat thalath takunu thabitatan. Jadi sukun yang ada di dalam nun tersebut itu dia sabitah atau dia itu tidak akan hilang. Nah, baik itu di dalam lafadznya,
baik itu dalam khotnya atau tulisannya, baik ketika dibaca wasol, baik ketika diwakafkan, maka sukun itu tetap ada, sabitah, tidak berubah-ubah, tidak hilang. هذه النون الساكنة تكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في الحروف. Dan nun as-sakinah itu dia berada di al-asma. Al-asma itu apa namanya? Ya isim itu bisa dikatakan isim, bisa setelah itu fiil kata kerja wa takunu fil hurufi, atau dia itu kalau di bahasa Indonesia kan itu al-huruf itu kata sambung, misalkan kayak di atau ke. Nah, itu an-nun sakinah masuk di ketiga-tiganya. Qad takunu fi wasatil kalimah. Nah, nun sakinah ini bisa jadi di tengah-tengah kalimat atau fi akhiriha, atau dia berada di akhir kalimat. وهذه النون تكون أصلية من بنية الكلمة لا يجوز حذفها ولا تغييرها لأنه لا يمكن أن ننطق الكلمة بدونها. Jadi nun as-sakinah ini asli, tidak sebagai pengganti atau dia ada karena itu atau karena ini. Nah, nun sakinah itu memang benar-benar dia itu bagian dari kalimat tersebut, bangunan dari kalimat tersebut. La yajuzu hadfuha. Bahkan kalau kita hapus itu tidak boleh karena itu akan merusak makna dari kalimat tersebut. Wala taghyiruha. Diganti pun juga tidak boleh. Karena itu tidak memungkinkan kita melafadzkan kalimat tersebut kecuali dengan nun as-sakinah tadi. Dhabitus tsani atau poin yang kedua, at-tanwin. Nah, kalau tadi adalah nunus sakinah, sekarang at-tanwin. Sebelum kita masuk ke ahkamu an-nunus sakinah wa tanwin, di sini muallif menjelaskan panjang lebar tentang pengertian dari apa an-nunus sakinah maupun tanwin. Terus dia tulisannya di dalam Al-Qur'an seperti apa? Terus bagaimana, asli atau tidak? Nah, maka kita sekarang masuk ke dalam at-tanwin. Apa itu sih tanwin? Wa nunun sakinah zaidah. Tanwin itu nun yang disukun, tapi dia itu tambahan, bukan dari kalimat tersebut, atau bukan asli dari kalimat tersebut. Li ghairi ta'kidin. Dan bukan nun yang dimana dia untuk takkid. Tulhaku akhirul asma'i waslan wa lafdhan wa tufariquhu khattan wa waqfan. Nah, jadi di sini akan dijelaskan tentang pengertiannya satu-satu ya. At-tanwinu huwa ibarah an fathataini au kasrataini au dhammataini. Jadi tanwin di sini, hmm, tanwin di sini ya yang dimaksudkan adalah ibarah an fathataini. Jadi ibaratnya at-tanwin itu eh, dua harokat fathah atau dua harokat kasroh atau kasrotaini atau dhammataini atau dua harokat dhammah. Nah, an anna nunat tanwin iya nunun sakinah. Jadi nun at-tanwin itu bisa kita katakan juga dia nun as-sakinah. Ya, bisa kita katakan nun as-sakinah. Mislun nunil adiyah lakinnaha zaidah. Nah, dia seperti nun, seperti biasa yang ada dalam Al-Quran. Nun seperti biasa yang disukun, tapi bedanya tanwin itu dia adalah tambahan, bukan dari asli kalimat tersebut. Lighoiri tak lighoiri takkidin. Nah, karena nun ini di dalam bahasa Arab punya fungsi yang banyak. Salah satunya adalah tadi nun as-sakinah, terus nunut taukid, nunun niswah dan lain sebagainya. Nah, kalau lighoiri takkidin ini maksudnya wa nunut taukid hiya nunul lati ta'ti li takkidil kalami kharaja bihi liyakunan wa lanasfa'an la tadkhulu fi hadzal hukm wa in kanata tu'amalani mu'amalatat tanwin. Nah, nun taukid ini contohnya dalam Al-Qur'an liyakunan atau wala nasfa'an. Nah, la nasfa'an bin nasiyah. Nah, ini di sini tanwin di sini adalah untuk takkid. Nah, kalau nun takkid itu berarti dia tidak masuk di dalam hukum nun as-sakinah dan tanwin atau yang tadi ya ahkamun nun sakinah wa tanwin. Oke.
Nun tanwin tulhaqu akhiral asma'i. Jadi kalau tanwin itu, nun tanwin itu dia berada di akhir-akhir isim, ya. Berada di akhir-akhir isim, ya. Bima'na anna nun tanwin la takunu illa fil ism. Nah, bahwasanya tanwin, nah, tanwin ini dia hanya berada di isim, tidak ada di fiil atau kata kerja, atau tidak ada di fiil amr atau kata perintah, ataupun juga kata keterangan dan lain sebagainya, atau huruf, ya, kata sambung. Waslan idza wasalat mithla al idza wasalta mithla aliman aqulu aliman. Nah, jadi kalau ada kata dalam Al-Qur'an misalkan aliman khabira, ya, maka kita bacanya itu seperti tulisannya seperti ini nih. Nah, seperti ini nih. Aliman bacanya seperti ini. Ya, aliman bacanya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ini tanwin, nah itu adalah nun. Nah, seperti itu. Tadharun nun aliman hakima. Walakin idza tawaqqafat 'alaiha tawaqqafta 'alaiha takunu aliman hakima. Yasqutu tanwinuha wa tabtadilu bi alifi takunu hakima. Jadi kalau kita bacanya sarwasol, misalkan aliman hakima, maka di sini nun as-sakinah muncul, ya. Tadharun nun aliman. Nah, kalau hakima kita berhenti hakima, maka yaskutu tanwinuha. Tanwin tersebut apa tidak dianggap lagi dan diganti dengan bi alifin, diganti dengan alif. Nah, bacanya jadi hakima. Hadhihi nun la tuktabu fil khatti wa tufarikul ism fil waqfi. Dan nun tanwin itu dia tidak ditulis di dalam khat. Di dalam Al-Quran dia tidak ditulis. Ya simbolnya saja. Tanwin itu yang ditulis. Wa tufariqu al-ism fil waqfi. Hukmu tanwini indal waqf. Idza kana al-harf, hukum tanwin ketika seseorang baca, hukum tanwin, ya, hukum tanwin ketika dia berhenti. Idza kana al-harf maftuh fathataini mithlu aliman sami'an basira qadira tuhdafun nun. Nah, singkatnya ini adalah hukum mat iwad, ya. Mat iwad wa yusammal mat huna mat iwad. Nah, kan dinamakan di sini adalah hukumnya mat iwad. Mat iwad semuanya insya Allah paham, ya. Cara bacanya adalah hakima, sami'a, basira. Jadi nun as-sakinah di sini nggak ada, diganti dengan alif seperti itu. Nah, di sini tafsirnya li'annana awwadna anit tanwini bi alif mat tabi'i harokataini. Dinamakan mat iwad itu kenapa? Karena kita awadna mengganti dari tanwin menjadi alif, ya, mat tabi'i harokataini. Jadi alif di sini menjadi mat tabi'i dua harokat. Makanya dinamakan mat iwad. Illa idza kanat al-fathatani ala ta'i ta'nits mithlu rahmah. Nah, ini pengecualian, ya, istisna ketika tanwin masuk di apa namanya? Ta'nis. Ta'nis, rahmah, misalnya rahmah. Kita eh, bakalan tidak membaca rahmat atau gimana, ya? Rahmatan atau rahmatakan. Tapi ketika wakof kita bacanya rahmah. Tak di sini tak marbutoh, tak taknis kita ganti dengan hak. Fatta'u huna lau waqafna 'alaiha yuqafu 'alaiha bil ha'i. Maka tak di sini, ya, tak di sini ketika kita berhenti di tempat ini maka kita ganti dengan hak, ya. Rahmah aqulu rahmah, rahmatan aqulu rahmah, jannatan aqulu jannah. Idza kanat tanwin dhammataini au kasrataini alimin qadirin. Nah, itu tadi ketika fathah. Tapi kalau ketika dhammah atau ketika kasroh, misalnya alimin qadirin
alimun qadirun fayuqafu 'alal harfi bisukuni wa yuhdhafu tanwin. Maka kalau hal keadaannya seperti ini, kita berhentinya itu ya, berhentinya kita sukun hurufnya. Kita hapus tanwinnya, kita ganti dengan sukun di hurufnya. Contohnya alim, qadir, ghafur, sami', alim seperti itu. Nah, tadi saya menjelaskan panjang lebar tentang nun as-sakinah sama tanwin, baik dari pengertiannya, gimana ditulis di dalam Al-Quran, terus bagaimana penjelasannya. Maka kita sampai pada apa namanya khulasahnya atau rangkumannya bahwasanya perbedaan di antara keduanya, baik nun sakinah ataupun tanwin. Nah, keduanya itu perbedaannya yang pertama adalah an-nun sakinah asliyah. Nun sukun dia asli. Tapi kalau tanwin itu zaid atau tambahan. Ya, nun sakinah itu asli, kalau tanwin itu tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nun sakinah thabitah fil lafzi wa fil khatti. Amma tanwin fayathbutu fil lafzi ay atalaffadhu bihi faqat wa la yuktabu fil khatti. Jadi kalau an-nun sakinah itu thabitah, dia itu tetap baik dia ketika kita melafadzkan atau ketika kita menulis, maka kita harus menghadirkan nun sakinah. Tapi kalau tanwin, nah kalau tanwin, maka secara lafadz kita memang melafadzkannya. Tapi kalau ditulisnya, dia tidak ditulis dengan nun, tapi ditulis dengan tanwin. Itu. Yang ketiga, an-nun sakinah tujadu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Jadi kalau nun sakinah itu ada di apa namanya? Al-asma atau isim, al-af'al atau fi'il, kata kerja, wal huruf atau harf, yaitu apa namanya? Kata sambung. Amma tanwin fala yujadu illa fil asma. Kalau tanwin itu tidak ada kecuali di al-asma aja, isim aja. Di af'al dia tidak ada, di huruf dia tidak ada. Seperti itu. Faqat wastathnayna al-mawdi'aini waliyakunan walanasfa'an annahuma nun taukid khafifah. Jadi kalau di fi'il itu memang ada dalam Al-Quran bahkan disebutkan waliyakunan walanasfa'an. Tapi ini bukan nun tanwin ya, tapi nun taukid khafifah gitu. النون الساكنة تكون متوسطة متطرفة أما التنوين فلا يكون إلا متطرفا. Jadi kalau nun sakinah itu bisa berada di tengah kalimat, bisa berada di ujung kalimat. Tapi kalau tanwin itu cuma ada di ujung kalimat. Nah, itu keempat perbedaan antara nun sakinah dan tanwin. Ad-dhabitus tsalits, poin ketiga, ahkamun nun sakinati wa tanwin. Setelah kita panjang lebar tahu pengertiannya, tahu bagaimananya, gimana ditulis dan perbedaan keduanya apa, baru kita masuk di ahkamun nun sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Maknahu ahkamul harfil ladzi ya'ti ba'da nun sakinah wa tanwin. Wa hiya arba'atu ahkam. Jadi maksud dari kata ini, ahkamun nun sakinah wa tanwin itu adalah hukum-hukum huruf yang akan datang setelah nun sukun atau tanwin. Nah, huruf-huruf yang akan datang setelah nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 4 hukum ya, terbagi menjadi 4 hukum ya. Al-hukmul awal, hukum yang pertama adalah al-izharul halqi. Huwa ikhrajul harfi al-mudhar, yakni an tuzhira wa tukhrija an-nun min makhrajihi min tarfil lisani ma'al hanakil a'la min ghairi gunnatin zaidah 'ala al-asli, yakni gunnah ghairu zahirah yasirah jiddan bi miqdari harakatin wahidah. Panjang sekali ya pengertiannya. Pada intinya al-izharul halqi itu adalah
mengeluarkan huruf-huruf izhar, ya, atau kita mengeluarkan huruf secara jelas, ya, dari makhrajnya, baik itu nun tadi, nun sukun tadi, ya, atau tanwin, itu kita baca jelas, ya, sesuai dengan makhrajnya. Mentor fil lisani, dari ujung lidah, ma'al hanakil a'la, bersama dengan langit-langit bagian atas, min ghairi ghunnatin zaidah, tanpa tambahan gunnah, alal asli, tanpa tambahan gunnah. Oke. Singkatnya, kalau masih penjelasannya ribet, jadi ketika ada hukum izhar, kita baca jelas. Nun, huruf nun itu dia punya sifat gunnah. Tapi kalau di hukum izhar, gunnahnya itu ibaratnya cuma satu. Nah, kalau idgham bi gunnah itu dua. Kita ibaratkan seperti itu, ya. Nah, jadi kalau mikdarnya itu gunnahnya nun di hukum izhar itu cuma satu, jangan dilebih-lebihkan porsinya. Satu setengah nggak boleh, dua nggak boleh, dua setengah nggak boleh. Misalnya amta, di situ ada apa namanya, gunnahnya, tapi jangan terlalu banyak, atau ya pasnya aja gitu. Nah, huruful izhari tadharu nun sakinah idza jaa ba'daha tis'atu ahrufin hiya fi awailil kalimati akhiha ka ilmun hazahu ghairu khasirin. Ya, di kalimat ini terdapat huruf-huruf izhar, ya. Al-hamzah akhi, haka, al-ha di awal-awal kalimat, ya. Ilmun, hazahu, ha, ghairu, au ghairu, ghain, kha. Nah, nah, ini 5 huruf, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini adalah huruf-huruf izhar, ya. Fal awal izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun, 5 atau 6? 6, ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-hamzatu al-ya'u al-ainu al-ha'u al-ghainu al-kha'u. Sumya bi idharin halqi li'anna jami'al hurufi sittah takhruju minal halq. Jadi penamaan idhar halqi, itu tenggorokan. Halqun itu artinya tenggorokan. Di sini ada ya nisbah, ya. Ya nisbah. Nah, maksudnya kenapa dinamakan izhar halqi? Karena keenam huruf ini, ya, al-hamzah, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha, ini keluarnya dari tenggorokan semua. Makanya dinamakan al-izharul halqi. Itu. Amsilah lil izharul halqi. Contoh-contoh dari hukum izhar halqi dalam Al-Quran. Man a'to. Man a'to. Man hajaro. Ini kayaknya bukan dari Al-Quran. Min alaqo. Man hadda. Min ghisrin. Man khasya. Kitabun anzalnahu. Jurufin harin. Wasi'un alim. Nah, ini semuanya dibaca jelas atau izhar tadi, ya. Man a'to dan seterusnya. Alamatu rasmi hadzal izhar fil mushaf. Jadi tanda-tanda apa namanya? Penulisan izhar di dalam mushaf. Tandanya apa saja sih? An-nunus sakinah tursam bi ra'sil ha. Jadi nun sakinah itu dituliskan dengan kepala ha. Seperti yang saya jelaskan tadi, law wajadta nunan, law wujidat nunun wa laysa 'alaiha tashkil, ma'naha anna al-hukma laysa izharan innama hukmun akhar. Jadi kalau didapati nun wa laysa 'alaiha tashkil dan tidak ada di atasnya itu tashkil, atau ya kayak harokat atau sukun. Nah, maka kalau tidak ada harokat atau sukun tadi, maka maknanya itu ada hukum lain selain hukum izhar. Tapi kalau dia ada, ya, sukun, jadi rasul ha,
maka hukumnya izhar. Tanwin yursamut tanwinu ala syakli dhammataini mutarakibataini dhammah wahidah wa fawqaha nisfu qausin saghirin. Jadi penulisan tanwin itu seperti ini dalam Quran. Semuanya insya Allah sudah tahu juga. Idza kanat dhammataini wawan wawun wa wawun ukhra saghirah ma'a ba'dihha fa hadzal hukm huna laisa idharan. Jadi apabila ada dhammata ini, ya, dhammata ini seperti ini, ma'a ba'dihha, ya, fahadzal hukum huna laisa idharan. Ini gimana nih maksudnya? Idza kanat dhammataini wawan Aku wa wawan wawun wa wawun dengerin ini tuh. ma'a ba'dihha fahadzal Aku dari hukum tadi gini nganin perut. Tapi laisa dengerin nih. idharan. Kenyang. Pas kau makan. Oke, minta Padahal tolong sehari gak makan ya aku. Kok kenyang? yang Enggak seharian gak makan loh. menyalakan mikrofon Tadi kan makan sedang. mute dulu. Minum es. وإذا وجدت فتحة والثانية آخرة عنها Oh يسيرا iya, es ya. هنا ليس إظهارا. Nah, Itu kalau apabila digini-gini didapati fathah dan yang kedua, ini saya juga nggak paham nih maksudnya gimana nih. Oke, Ustaz kita aku skip ya. izin ya. Kalau Untuk scroll, kalau scroll kuat banget matanya. oke, mohon untuk Kia mematikan mikrofon. Ahkamun nunis sakinah wa tanwin tabi ahkam. Oke. Ahkamun nunis sakinah wa tanwin al-hukm tsani. Oke. Hukum yang kedua ya. Tadi hukum yang pertama adalah izhar. Hukum yang kedua adalah al-idgham. Dan ini masih masuk ke bab hukum-hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya. Al-idgham, at-ta'rifu fil lughah, fi lughatil Arab, wa idghalu syai' fi syai'. Jadi ini istilah atau pengertian secara bahasa. Pengertian secara bahasa dari idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. التعريف الاصطلاحي الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك والحرف الساكن هنا هو النون الساكنة فإذا جاءت نون ساكنة بعد حرف آخر متحركة تدخل النون الساكنة في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. Jadi yang perlu digarisbawahi dari takrif ini adalah ini saja. Idkhalu harfin sakin, memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat. Idgham itu seperti itu. Pengertian secara istilahnya dalam ilmu tajwid adalah memasukkan huruf sukun ke huruf yang berharokat. Wal harfus sakin huna wan nun sakinah. Dan huruf yang disukun ini adalah huruf nun as-sakinah, huruf nun yang disukun. فإذا جاءت نون ساكنة وبعدها حرف آخر متحرك, apabila datang nun sukun dan setelahnya huruf yang dia berharokat, maka nun sakinah ini masuk di huruf yang berharokat. Yang dimana ketika nun sukun masuk ke dalam huruf yang berharokat, dia akan menjadi satu huruf yang dimana huruf tersebut akan di tasydid. Ini pengertiannya. Nah, yang perlu dihafal mungkin kalau ditanya ya, di pengertian al-idgham wa idkhalu harfin sakin fi akhirin mutaharrik, ini saja sudah cukup ya. Idza wasalna al-kalama al-harf al-awwal yadkhulu fi al-harf ats-tsani bihaytsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Itu penjelasannya dari ta'rif tadi. Al-huruf allati idza ja'at ba'da an-nun as-sakinah aw at-tanwin yakunu al-hukm idghaman. Nah, huruf-huruf yang di mana dia datang setelah nun sakinah atau tanwin, maka hukumnya idgham. Itu ada 6 huruf.
Yang pertama adalah al-ya, ar-ra, al-mim, al-lam, al-waw. Nah, 6 huruf ini, an-nun tambah satu lagi ya. Jumi'at hadhil huruf fi kalimatin yarmuluna. Yantiqul idgham hakadha. Nah, contohnya seperti ini. May yuti', may yuti'. Ya, tuntaku may yuti'. Ini seharusnya ada tasydidnya ya. Di sini seharusnya ada tasydidnya. Sini. May yuti'. Sini ada tasydidnya. Miwal. Di sini juga lanadkhulan lanadkhulan apa? Lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Nah, seperti ini ada tasydidnya. Ya. Oke. Itu contoh dari hukum idgham. Hurufnya ada 6. Yarmuluna. Al-idghamu syartuhu an yakuna min kalimatain. Jadi syarat idgham itu adalah dia berada di dua kalimat. Nun sakinah berada di kalimat pertama, huruf yang berharokat di kalimat yang kedua. Contohnya seperti ini. Ini kalimat pertama, ya. Ini kalimat kedua atau kata ya. Ini kata yang pertama, ini kata yang kedua. Nah, ini kata pertama, ini kata kedua. Ini kata pertama, ini kata kedua. Maka kalau tidak berada di dua kalimat ini, dia tidak dihukumi idgham. Tapi kalau berada di dua kalimat, maka dia dihukumi idgham. Ya, oke. Selanjutnya, ad-dhabitus sadis, poin ke-6. Al-idghamu min haitsul ghunnah qismani. Min haitsul ghunnah qismani. Idgham itu dalam hukum di dalam gunnah itu terbagi menjadi dua. Idgham bi gunnah ma'a huruf yanmu sama idgham bi ghairi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini hurufnya ada 6. Hurufnya ada 4 ya. Ya, nun, mim dan waw. Ya. Al-gunnah hiya sautun jamilun aw sautun ladidun yakhruju minal khayshum la amala lil lisani fihi 'inda nutqi bil harfi. Nah, jadi gunnah itu pengertiannya suara yang bagus atau suara yang enak didengar yang dimana dia itu keluar dari khayshum. Khayshum itu pengertiannya ini aqsal anfi minad dakhil. Jadi ujung hidung dari urutannya itu eh, yang terdalam. Nah, seperti itu. Jadi kalau khayshum atau gunnah itu la amala lisani fihi inda nutqi bil harfi. Jadi lisan kita itu tidak bekerja, lisan itu tidak melafatkan ketika kita melafatkan huruf-huruf gunnah gitu. Al-gunnatu miqdaruha harakatani. Jadi gunnah itu ukurannya ya kurang lebih itu dua harakat. Al-harakah ya miqdar qabdil isba' ya au bastuhu bihalatin mutawassitah. Jadi mikdarnya harokat itu, mikdarnya satu harokat itu qabdul isba, yaitu uh, qabdul isba itu seperti ini. Satu, satu, nah satu gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti itu. Au bastuhu bihalatin mutawassitah. Jadi bastuhu itu seperti ini. Satu, dua, tiga. Bihalatin mutawassithah. Tidak cepat-cepat juga tidak pelan-pelan. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Atau gini. 1, 2, 3 itu terlalu pelan. Tapi 1, 2, 3. Nah, seperti itu penjelasannya. Miqdaru qabdil isba' au bastuhu bihalatin mutawassithah itu penjelasannya seperti itu prakteknya. Mithalu 'alal idghami bi gunnah. Jadi contohnya ya apa namanya? Idgham bi gunnah itu wa may yuti' wa may yuti'illah wa may yuti'illah. Di sini idgham bi gunnah dengan dengung. Wa may di sini ya wa may yuti'illah. An-nunus sakinah wa ba'daha harful ya'i al-hukm idgham bi gunnah. Jadi ketika nun sukun ini nun sukun nih ya, nih nun sukun ini bertemu dengan ya maka hukumnya idgham bi gunnah ya. Syaratnya tadi dua kalimat ya atau dua kata. Kalimat itu bahasa Arabnya bahasa Indonesianya kata.
kata itu bahasa Arabnya al-kalimah. Limadha li'anna nun sakinah ja'a ba'daha al-ya wal ya harfun min hurufil idgham bi gunnah. Ini tidak perlu dijelaskan. Idgham bi ghairi gunnah ma'a harfail lami war ra'i. Amtsilah. Jadi idgham bi ghairi gunnah, idgham yang dimana di dalamnya tanpa dengung, itu ada dua huruf, al-lam war ra. Contohnya an-lan, ya. Al-lan itu. Bacanya al-lan. Tun toku hakadha al-lan biduni nunin wa ka'anna nuna ghairu mawjudah biduni gunnah. Jadi kalau ada tulisan seperti ini dalam Al-Qur'an, bacanya al-lan dan nunnya itu hilang. An-nun ghairu mawjudah, nunnya hilang, tidak ada. Biduni gunnah, dan gunnahnya otomatis nggak ada. Kalau nunnya nggak ada, gunnahnya juga nggak ada. Contoh yang lain adalah milladunhu. Tuqra'u milladunhu. Mimun wa ba'daha lam. Maka di sini hukumnya tadi idgham min ghairi gunnah. Malhudhah, catatan, fima sabaq fa inna harfa an-nuni sakinah fi kalimah wa huruf kalimah yarmuluna fi kalimah ukhra. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah idgham, baik itu bi gunnah atau bila gunnah, itu huruf nun as-sakinah itu berada di kata pertama. Kalimat yarmuluna atau yarmuluna nih, 6 huruf ini berada di kata yang kedua. Ya, itu perlu digarisbawahi. Fa idza jaa ayya harfin min hurufin kalimah yarmuluna ma'an nun sakinah fi nafsil kalimah fa innal hukma yataghayyar. La yusbihul hukma huna idgham bal yusbihul hukmu izharun mutlak. Oke, bagi yang belum mematikan mikrofon, saya minta tolong untuk dimatikan ya mikrofonnya ya. Nah, apabila datang huruf dari huruf yang berada di kalimat ini, yarmuluna, berarti huruf ya, huruf ro, huruf mim, huruf lam, huruf waw, huruf nun, dan dia bertemu dengan huruf nun sakinah, tapi dia masalahnya berada di satu kata, maka dia tidak dihukumi dengan hukum idgham, tapi hukumnya adalah izharun mutlak. Wasumya izharun mutlaqan li'annahu la yartabitu bil halqi wa ghairu muqayyad bi makhrajin. Dan disamakan dengan izhar mutlak itu karena dia tidak tersambung dengan hal yartabit, tidak berkaitan dengan hal, dan juga dia tidak berkaitan dengan makhraj. Masalan kalimah sinwanun. Di sini ada nun sukun ya. Di sini ada nun sukun, ya kan? Sini. Nah, di sini ada waw. Waw ini salah satu huruf yang berada di kalimat yarmuluna. Tapi karena dia berada di satu kalimat atau satu kata, maka dia tidak dihukumi dengan hukum idgham. Dia dihukumi dengan izhar mutlak. Itu. Dan ini berada di surat Ar-Ra'd, fi surat Ar-Ra'd. Sinwanun, sin, nun sakinah, ini penjelasannya tadi ya. Tujadu arba'u kalimatin faqat fil Qur'ani warada fiha nunun sakinah wa ba'daha harfun min hurufil idgham fi nafsil kalimah wahya. Nah, izhar mutlak ya seperti sinwanun ini ya, seperti sinwanin, nah, yang berada di surat Ra'd, itu ada empat kata yang semisal itu. Ad-dunya, ya, nun sakinah bertemu dengan setelahnya ya, tapi dia berada di satu kata, maka dia hukumnya izhar mutlak. Begitu juga dengan bunyan, nun sukun bertemu dengan ya, tapi dia berada di satu kata, maka hukumnya izhar mutlak. Bunyanun, bukan buyanun, bukan. Ya, sinwanun seperti itu juga, kinwanun juga seperti itu juga. Hadhil arba kalimatul hukm fiha izharun mutlak. Jadi keempatnya ini dihukumi dengan izhar mutlak. Kadzalika kalimat yaqra min tariq syatibiyah fi mawdi'ai surati Yasin wal qalam yakunu fihimul izhar mutlak. Ini riwayat Hafiz an Asim ya.
dari Thoriq Asyatibiyah atau sesuai yang kita baca berada di Indonesia ini, maka ketika kita membaca awal surat Yasin dan kita sambung dengan ayat setelahnya, misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim, dia tidak dimasukkan ya, dia tidak dimasukkan, tapi dia dibaca izhar. Contohnya nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, seperti itu bacanya. Biduni idgham, tanpa idgham. Wal hukmu yusammihi ba'dul ulama bi izhari riwayah. Kalau yang seperti ini, ya para ulama menamainya izharur riwayah. Karena di riwayat yang lain bisa jadi dia dibaca idgham. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, seperti itu. Misalkan, li'annahu waqfan lima ja'a fi riwayah hafs kama qulna min tariq asy-Syatibiyah anna man arada an yasila fal hukmu huna izharun. Nah, jadi karena kenapa dinamakan izharur riwayah? Karena sesuai dengan yang ada di riwayat Hafiz an Asim ya, kama qulna min tariq asy-Syatibiyah, dari jalur Asy-Syatibiyah, bahwasanya siapa saja yang ingin membacanya dan menggabungkan dari ayat pertama dan ke ayat kedua, maka hukumnya di situ adalah izhar mutlak. Ad-dhabitus sabi', poin ketujuh, al-idgham min haitsul kamal wan naqsu qismani. Jadi kalau tadi itu hukum-hukum idgham, nah sekarang kita akan apa namanya, menjelaskan idgham itu secara dari segi apakah idgham itu sempurna atau idgham itu kurang. Nah, maksudnya gimana? Akan kita jelaskan ya. Awalan al-idghamul kamil huwa dhahabul hurufil mudgham dzatan wa sifatan. Nah, al-idghamul kamil ini maksudnya adalah menghilangnya huruf yang dimasukkan baik itu secara zat ataupun sifat. Wa hurufuhu nun, ro, mim, dan lam. Jadi kalau ada huruf ini, maka kemungkinan dia masuk di al-idghamul kamil. Al-idghamul kamil. Ay an-nunus sakinah tadhhabu dzatan wa sifatan. Harfun nuni ka'annahu ghairu mawjud. Wala sifatal ghunnah mawjudah itlaqan. Dhahabul harfi dzatan wa sifatan. Nah, kalimat yang panjang ini akan saya ringkas ya. Maksudnya seperti ini. Apabila ada nun sukun, ya, apabila ada nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, ya, contohnya huruf ro, ya, huruf ro mir rabbihim, maka nun ini baik dia apa namanya secara lafat itu hilang, baik apa namanya secara zat maupun sifat dia hilang sepenuhnya, tidak ada asarnya, tidak ada asarnya sama sekali. Contohnya mir rabbihim, jadi benar-benar hilang. Itu namanya idgham al-kamil. Kalau idgham nakis, nanti ada asarnya. Bisa jadi sifatnya ada. Walaupun lafat apa zatnya itu hilang, tapi sifatnya itu masih ada. Itu idgham nakis. Kalau idgham kamil, itu secara sempurna nun ini hilang. Ya, itu penjelasan singkatnya. Idghamul kamil li'anna idghamun kamilun li'anna nun lam tu'ad lam ta'ud maujudah wala sifatul gunnah maujudah. Jadi idghamun kamilun karena dikarenakan nun di sini sudah tidak ada lagi baik secara sifat maupun zat. Tanian al-idghamun naqisu wa dhahabul harfi ma'a baqa'i sifatihi. Jadi kalau al-idghamun naqis itu menghilangnya huruf. Kalau di idgham berarti nunnya tadi hilang, hurufnya hilang, tapi sifatnya masih ada. Wa hurufuhu al-waw wal ya, harfa al-illah, huruf-huruf illah ya. Waw dan ya ini termasuk huruf illah. Ai anna harfan nuni yadhhabu lakin sifatul gunnah la tazalu mawjudah. Jadi
hurufnya itu hilang, tapi sifat gunnahnya masih ada. Gitu. Misalkan, misal mayyuti'. Nah, di sini nun ini hilang, tapi sifat gunnahnya masih ada. Jadi suara yang ada di hidung itu masih ada. Nah, itu namanya idgham naqis. An-nunut zahabat zatan. Lam ya'ud hunaka nun. Jadi nun di sini hilang ya, secara zat itu hilang, sudah tidak ada lagi, tidak dibaca lagi, tapi sifatnya walakin baqiyat al-gunnah. Sifat gunnahnya itu masih ada. Ar-rasmu fil mushaf, penulisannya idgham tadi. Idgham itu penulisannya dalam mushaf Al-Qur'an seperti ini. Fil izhar maknahu annal harf nun sakinah alaihi sukun. Jadi fal izhar, bukan fil izhar ya, tadi salah. Fal izhar maknahu annal harfa nun sakinah alaihi sukun. Jadi kalau hukum izhar tadi, di atasnya itu ada sukun ya, di atas nun itu ada sukun. Amma idza khala al harf minas sukuni wa ma ba'daha musyaddad yakun idghaman kamilan. Nah, apabila nun sukun itu hilang, sukunnya hilang di atas nun ya, dalam penulisan Rosem mushaf, dan huruf setelah nun sukun itu dia ditasydid, maka di situ hukumnya adalah idghaman kamilan, idgham kamil. Wa idza kana ma ba'daha ghair musyaddadan yakunul idgham naqis. Kalau huruf setelah nun sukun itu tidak ditasydid, maka idghamnya idgham naqis. Nanti bisa dicek sendiri ya di mushaf gimana penulisannya. At-tanwinu ad-dhammatani ma'rufatani saghiratani. Nah, ini khulasahnya kalau nggak salah ya. Wal fathatani fayakunani kasrataini au fathataini. Oke. Ad-dhammatani ma'rufatani saghiratani. Jadi tanwin itu dia dhammah, tapi dia bentuknya kecil. Dua dhammah, tapi bentuknya kecil. Ya. Amal kasrotani wal fathatani at-tanwinu bil kasri wat tanwinu bil fathi fayakunani kasrotaini au fathataini. Nah, kalau apa namanya? Kasrotani dan fathatani itu kasroh dua ditulis kecil ya. Fathah itu juga dua ditulis kecil gitu. Ini penulisannya di dalam Al-Quran atau mushaf ya. Wa ma ba'dahuma idza kana al-idgham kamilan yakunu musyaddadan. Dan apa namanya? Idza kana al-idgham kamilan yakunu musyaddadan. Kalau dia ditasydid di penulisan mushaf, maka dia idgham kamil. Kalau dia tidak ditasydid nih, wa ma ba'daha idza kana naqisan la yakunu musyaddadan. Kalau dia tidak ditasydid, maka dia bukan idgham kamil atau bisa disebut idgham naqis. Ad-dhabitu tsamin al-iqlabu wa qalbun nun sakinah aw tanwin miman mukhfatan bi gunnah wa harfuhul ba. Jadi yang poin ke-8 adalah hukum iklab. Iklab itu adalah qalbun nun sakinah digantinya nun sukun atau tanwin ya, miman mukhfatan bi gunnah, dengan huruf mim yang di mana dia diikhfakan dengan gunnah wa harfuhul ba, dan hurufnya cuma ba ya. Iklab itu hurufnya ba. Jadi nun sukun atau tanwin tadi diganti dengan ba, pengertiannya itu saja sih sebenarnya. Al-iklabu lughatan wa tahwilu syai' an wajhihi. Nah, iklab ini pengertiannya secara bahasa tahwilu syai' an wajhihi, digantinya sesuatu dari wajah aslinya. Kalau aslinya A diganti B, misalkan seperti itu. Fistilahi ulama tajwid. Kalau secara istilah di dalam ilmu tajwid, iklab itu adalah qalbun nun sakinah aw tanwin miman mukhfatan gunnah, seperti yang kita jelaskan tadi. Secara istilah adalah nun sukun atau tanwin yang diganti dengan mim ya, dibaca ikhfa dengan gunnah. Madza yahdutsu indal iklab? Apa yang terjadi di iklab ini? Naqlibun nun sakinah ila mimin. Kita mengganti nun sakinah dengan mim. Tajidu miman tursamu fawqan nuni. Jadi kalau di Rosm al-Mushaf itu
kita akan dapati ya nun ya apa nih? Kita akan tajidu miman. Nah, kalian akan mendapati huruf mim itu ditulis di atas huruf nun. Biasanya seperti itu. Fabadal min an yakuna min ba'di takunu min ba'di. Nah, seperti itu penulisannya. Biasanya di atas sini nih. Di atas ini ada huruf mim. Nah, huruf mim. Nih, itu anggap aja huruf mim ya. Biasanya seperti itu penulisannya di mushaf. Hadhil mim takunu mukhfatan yakni la takunu zahirah la takunu mim. Nah, jadi apa namanya? Mim di sini poin kedua nih kita baca dengan ikhfa samar-samar ya. Yang artinya kita tidak baca dengan ah, zahirah, tidak kita baca dengan jelas. Ayakun al-ikhfa ma'agunnah miqdaruha harakatan. Jadi iklab itu dia punya apa namanya? Miqdar juga atau apa namanya? Panjangnya itu dua harokat. Kaifiyatul iklab. Nah, ini apa namanya? Tata cara ketika seorang melafadzkan iklab sebenarnya tidak perlu kita jelaskan ya karena semuanya sudah bisa. Maka kita akan lanjut. Hadzal hukm lahu rasmun yasirun mubassat wa idza ra'aitahu sata'rifuhu basyarah tajidu fawqa nunis sakinah. Ini sudah tadi. Ah, ini contoh dari iklab ambiuni nun sukun ya bertemu dengan ba, maka kita baca mim dan biasanya ditulis di atasnya di sini. Nah, biasanya ah, biasanya ditulis di atasnya sini huruf mim kecil ya. Nah, di sini juga wa amma man bakhila di sini biasanya ditulis juga huruf mim ya. Nah, beratnya gitu. Itu contoh iklab ambiuni wa amma man bakhila sami'um basir. Nah, dari uh, al-muhadaratu ar-rabi'ah wal khamisah dari sesi 4 dan 5 kira-kira ada yang tanyakan di pelajaran tajwid karena jamnya sudah selesai atau tidak ada yang bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.